Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai perkuliahan pada hari ini ya, pertemuan ke-8. Topiknya tentang epidemiologi analitik. Di dalamnya ada cohort dan juga kasus kontrol. Ini bahan bacaannya masih di e-book yang sama. Babnya tentang measure of association. Ini kita flashback lagi ya, ada dua jenis desain studi di epidemiologi, yaitu deskriptif dan analitik. Yang hari ini kita bahas adalah analitik observasional ya, di dalamnya ada cohort dan case control. Nah, apa yang dimaksud dengan desain studi analitik? Desain studi epidemiologi analitik dipakai dalam penelitian epidemiologi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor risiko atau faktor determinan dari suatu kejadian penyakit atau masalah kesehatan di populasi. Ada 3 macam desain studi epid analitik, yaitu studi cohort, studi kasus kontrol, dan studi intervensi. Ketiga desain studi tadi dipakai untuk meneliti beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan konsep penyebab, yaitu pertama, apakah suatu faktor merupakan determinan dari suatu kejadian penyakit? Yang kedua, apakah suatu faktor merupakan penyebab dari suatu penyakit? Dan yang ketiga adalah apakah suatu faktor merupakan resiko dari suatu penyakit? Jadi di dalam epidemiologi analitik kita mengenal ada dua konsep, yaitu E dan D, di mana E adalah faktor, D adalah penyakit, atau E adalah exposure dan D adalah disease. Dan di epidemiologi analitik, kita melakukan penelitian untuk meneliti hubungan sebab akibat antara E dan D. E tadi adalah exposure, determinan, faktor resiko, dan juga penyebab ya. Kalau D adalah disease atau akibat. Kita masuk dulu ke studi cohort. Studi cohort itu memiliki dua tujuan utama. Jadi studi cohort itu adalah studi analitik. Di dalam tujuan penelitian dari studi cohort, kita bisa menjawab dua jenis tujuan. Yang pertama, tujuan yang sifatnya deskriptif, yaitu mendeskripsikan insiden dari suatu kejadian penyakit tertentu selama periode waktu tertentu. Sedangkan yang tujuan analitik adalah meneliti hubungan antara faktor resiko dengan kejadian penyakit. Jadi bedakan antara jenis penelitian dan tujuan penelitian. Jadi meskipun dia jenis penelitian analitik, tapi dia juga bisa menjawab tujuan yang deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan studi cohort sifatnya observasional, artinya peneliti hanya bisa mengobservasi subjek tanpa melakukan intervensi. Dan unit pengamatan dari penelitian cohort adalah unit analisis individu. Prinsipnya, di dalam studi cohort, penelitian dimulai dari pengukuran status keterpaparan terhadap faktor risiko, kemudian dibedakan berdasarkan jenis keterpaparan itu. Ada yang disebut dengan E positif dan ada yang disebut dengan E negatif. Di mana E positif artinya dia terpapar dengan exposure dan E negatif artinya tidak terpapar dengan exposure. Nah, kemudian dilakukan follow up dalam rentang waktu tertentu. Setelah rentang waktu tersebut, kemudian diukur outcome atau disease pada masing-masing kelompok, baik yang E positif maupun E negatif, kemudian dibandingkan. Penelitian dapat dilakukan pada subjek-subjek yang masih bebas dari disease, tetapi memiliki resiko, atau kita sebutnya dengan populasi beresiko atau population at risk. Jadi mereka belum sakit, tetapi memiliki resiko. Makanya nanti di cohort kita bisa menghitung insiden, karena kita menghitung berapa jumlah kasus dalam periode waktu tertentu, kasus baru ya. Pola dasar dari desain studi cohort bisa digambarkan seperti ini. Jadi dimulai dari awal adalah population at risk, yang biru ini, kemudian dari populasi tersebut dibedakan sampelnya ke dalam dua jenis kategori, yaitu E positif dan E negatif. Dilakukan follow up, kemudian dilihat di masa depan berapa banyak yang disease positif dan disease negatif dari masing-masing kelompok. Nah, berdasarkan waktunya, jenis cohort dibagi menjadi dua macam, yaitu cohort prospektif dan cohort retrospektif. Ini bedanya kalau prospektif dan retrospektif. Perbedaan letaknya ada di posisi peneliti. Kalau di prospektif, penelitinya ada di masa kini. Maksudnya posisi masa kininya
melihat dari exposure kemudian mengikuti sampai munculnya disease. Nah, kalau di retrospektif, peneliti di masa kini sudah ada disease, kemudian dilihat pajanan atau exposure-nya di awal waktu atau di masa lalu. Ini lebih jelasnya ya. Kalau cohort prospektif sama mulainya dari yang populasi yang tidak berpenyakit atau tidak mengalami disease tapi memiliki resiko. Kemudian dibedakan menjadi 2 jenis sampelnya ya, yang E positif dan E negatif. Ini di masa saat ini atau present. Kemudian dilakukan follow up selama rentang waktu tertentu. Setelah dilakukan follow up, dilihat di masa depan yang mengalami disease dan yang tidak mengalami disease pada kedua kelompok exposure. Nah, ini yang prospektif. Langkah dalam penelitian kohort prospektif adalah pertama, tentukan dulu populasi studi. Kemudian pilih sampel dari populasi studi dengan mengukur status keterpaparan. Dibedakan berdasarkan yang E positif dan E negatif. Kemudian dilakukan follow up. Setelah mengikuti berdasarkan rentang waktu follow up tertentu, kemudian dilakukan pengukuran outcome. Baik dilihat baik yang D positif maupun D negatif pada masing-masing kelompok exposure tadi. Kemudian dibandingkan. Nah, kalau retrospektif, presentnya ada di sini. Penyakitnya sudah muncul. Kemudian dari penyakit yang sudah muncul ini, dilihat dulu, di tracing dulu ke belakang, populasi yang tidak beresiko ini di masa lalu, dilihat yang exposure positif dan exposure negatif. Kemudian di tracking back menurut timeline waktu tertentu, dan dilihat dari kedua kelompok ini bagaimana kondisi disease positif dan disease negatifnya. Sama ya, bukan sama, mirip seperti yang prospektif, tetapi yang membedakan adalah posisi peneliti. Kalau posisi peneliti di retrospektif, presentnya ketika disease sudah muncul. Sementara kalau ini kalau retrospektif, kalau di prospektif disease belum muncul, jadi diikuti. Langkahnya sama, berangkatnya dari yang E positif dan E negatif. Kemudian follow up, artinya kita harus mengetahui riwayatnya dan diukur outcome-nya disease positif dan disease negatif pada masing-masing kelompok. Tapi ini sama dengan prospektif ya, berangkatnya dari E positif dan E negatif. Nah, analisis statistik pada studi kohort. Untuk analisis statistik ini bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, apakah skala pengukuran, apakah jenis ya maksudnya ini, apakah jenis skala pengukuran variabel independen dan dependen, apakah jenis distribusi variabel, apakah setiap sampel memiliki waktu follow up yang sama sampai outcome muncul, dan apakah jenis analisisnya yang kita lakukan univariat atau bivariat. Nah, untuk skala pengukuran, saya yakin semuanya sudah belajar ketika di biostatistik, baik deskriptif maupun inference. Di skala pengukuran ini ada yang bentuknya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian distribusi variabel. Kalau dia bentuknya data kontinu atau numerik ya, kita harus tentukan distribusinya normal atau tidak. Atau datanya parametrik atau non-parametrik. Kemudian waktu follow up. Tentu saja semua sampel harus memiliki waktu follow up yang sama sampai outcome yang sama muncul. Dan jenis analisis, kalau univariat itu deskriptif, bivariat itu analitik. Uni itu artinya satu ya, satu variabel. Kalau bivariat itu kita menghubungkan antara dua variabel. Pertama yang analisis univariat. Di analisis univariat ini kita mendeskripsikan distribusi frekuensi dari variabel exposure ataupun variabel outcome. Outcome itu disease. Nah, di analisis univariat ini, kalau variabelnya dalam skala kontinu atau numerik, di analisisnya kita bisa menghitung nilai mean dan 95% confident interval. Meskipun di dalam aturan statistik ya,
Kalau data kontinunya sifatnya non-parametrik atau distribusinya tidak normal, dalam penyajian data atau dalam analisis yang digunakan adalah nilai median dan juga nilai minimum maksimum. Sedangkan kalau datanya berdistribusi normal, kita bisa menggunakan min plus minus standar deviasi dengan 95% confidence interval. Untuk analisis bivariat yang dilakukan adalah uji asosiasi antara variabel exposure dan variabel outcome, tergantung dari jenis skala pengukuran variabel exposure dan variabel outcome. Jadi kalian harus sudah paham betul dan harus sudah mahir dalam menentukan apakah dia variabelnya kategorik atau numerik. Nah, jika variabel E itu exposure, D disease ya, diukur dalam skala kategorik, untuk mengetahui hubungan, kita bisa mengukur dengan menghitung nilai relative risk, odds ratio atau attributable risk. Uji statistik yang digunakan bisa menggunakan uji chi-square karena dua-duanya kategorik, atau membandingkan uji dua proporsi dari dua populasi yang berbeda. Nah, jika variabel E diukur dengan skala kategorik dan variabel D-nya kontinu, artinya untuk melihat hubungan antara E dan D, kalau kasusnya seperti ini, kita membandingkan nilai min dari variabel nilai min variabel D pada kelompok E positif dan E negatif. Berarti kalau kita membandingkan nilai min, maka uji statistik yang digunakan adalah uji beda 2 min. Kemudian jika variabel E dan D keduanya diukur dengan skala kontinu atau dua-duanya numerik, maka hubungan antara variabel E dan variabel D diukur dengan koefisien korelasi R. Uji korelasi ya, masih ingat? Ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman. Atau diukur dengan koefisien regresi. Bisa menggunakan uji statistik F atau T. Nah, ini rangkuman mungkin ada yang sudah pernah melihat ini di mata kuliah biostatistik ya. Ini adalah flowchart yang menentukan apa uji statistik yang digunakan ketika variabel kita numerik dan kategorik. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, ada variabel independen, dicari hubungannya dengan variabel dependen. Atau sekarang karena kita belajar EPID, ini exposure, ini disease. Nah, ini yang flowchart ini dilakukan ketika variabel exposure-nya adalah kategorik. Nah, sehingga yang ada di sini adalah yang kotak ini ya, yang numerical sama yang kategorikal ini adalah untuk variabel disease maksudnya. Nah, kalau kita punya satu variabel exposure yang sifatnya kategorik, kemudian variabel disease-nya numerik, karena tadi exposure ada dua, E positif dan E negatif ya, maka yang terjadi adalah kita membedakan variabel disease tadi berdasarkan dua grup di exposure. Nah, kalau numerik berarti menggunakan pair t-test atau unpair t-test. Tergantung jenis variabelnya. Variabelnya berkaitan, dependen atau independen. Ini kalau distribusinya normal. Kalau distribusinya tidak normal, yang ini pakai Wilcoxon, yang ini pakai Mann-Whitney. Oke, di review lagi ya. Jadi uji statistik yang dilakukan di cohort pun mengikuti aturan ini. Karena uji statistik itu selalu berlaku untuk semua jenis desain penelitian. Aturannya ya, aturan uji statistik itu berlaku untuk semua desain penelitian. Kemudian kalau misalnya kita punya variabel exposure-nya kategorik dan variabel disease-nya kategorik juga, karena kita mengidentifikasi dua grup tadi, yang exposure positif dan exposure negatif, maka di analisis statistiknya kita menggunakan uji chi-square. Jika dia memenuhi prinsip atau asumsi uji chi-square yang ada frekuensi harapannya,
tidak boleh ada yang 0, frekuensi harapannya tidak boleh kurang dari 5 sebanyak 2 sel. Nah, itu buka lagi PPT uji chi-square-nya. Kalau tidak memenuhi asumsi uji chi-square, maka kita harus menggunakan uji Fisher. Bagaimana dengan numerik dan numerik? Kalau variabel exposure-nya numerik, variabel disease-nya numerik juga. Maka yang harus dilakukan adalah uji korelasi. Nanti kita dapat koefisien R. Bisa R Pearson maupun R Spearman. Tergantung distribusi datanya. Kalau distribusi datanya normal menggunakan Pearson, kalau distribusi datanya tidak normal menggunakan Spearman. Contohnya, ini kategorik dan kategorik ya. Suatu studi kohort ini melihat hubungan antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi. Atau E-nya adalah konsumsi natrium, dikategorikan menjadi 2 jenis, tinggi dan normal. Datanya kategorikal, skalanya ordinal. Kemudian disease-nya adalah kejadian hipertensi, dibedakan menjadi ya dan tidak. Datanya kategorikal juga, kemudian skalanya ordinal. Populasi studinya adalah lansia, dan E diukur sebelum D muncul. Berarti ini adalah studi kohort. Datanya adalah sebagai berikut. Jadi sudah dirangkum ke dalam tabel cross tabulasi atau tabulasi silang seperti ini ya. E positif, E negatif, D positif, D negatif. Jumlah populasinya ada 200 orang. Kalau kita terjemahkan tabel tadi ke dalam pola dari penelitian kohort, maka didapatkan pola seperti ini. Yang exposure positif jumlahnya ada 100 dan yang exposure negatif jumlahnya juga ada 100. 100, 100 ya. Kemudian dari 100 orang di exposure positif, ada 40 orang yang sakit dan 60 orang yang sehat atau tidak berpenyakit. 40 yang sakit, 60 yang tidak berpenyakit. Dan dari 100 yang exposure negatif, ada 20 yang sakit dan 80 yang tidak. Dari yang exposure negatif, ada 20 yang sakit dan 80 yang tidak. Di mana E adalah exposure dalam penelitian ini, exposure adalah konsumsi natrium, dan outcome-nya D adalah hipertensi. Oke, kita coba melakukan analisis univariat dan bivariat dari data yang diketahui. Nah, perlu diperhatikan ketika kita melihat tabel cross tabulasi di penelitian kohort, itu penjumlahan yang dilakukan ke samping, karena kita mau melihat insiden. Insiden itu munculnya disease selama waktu pengamatan. Dari 2 grup ya, dari exposure positif, dari exposure negatif, kita melihat munculnya disease. Nah, itu prinsip dari kohort kan, jadi melihatnya ke samping. Sesuai panah ini. Oke. Sehingga kalau kita menghitung analisis univariat, di kalkulasi penghitungan insiden dari D positif atau insiden hipertensi, pada kelompok E positif, insiden hipertensinya 40/100. Oke, cocok ya. Atau 40%. Sedangkan pada kelompok E negatif, insiden hipertensinya ada 20/100. Oke, ini cocok juga. Dari total sampel, insiden hipertensinya ada 60/200. Karena total yang hipertensi ada 60 dari 200 jumlah sampel. Kemudian kalau kita menghitung kalkulasi penghitungan insiden tidak hipertensi. Insiden tidak hipertensi dari yang E positif, itu ada 60/100, 60%. Kemudian insiden tidak hipertensi pada kelompok E negatif itu 80/100 atau 80%. Dari seluruh sampel, total yang hipertensi itu, yang tidak hipertensi itu ada 140. Jadi insidennya 140/200. Nah, ini kalau dicocokkan antara yang D positif dan D negatif, ya jumlahnya harus 100. Oke, cocok ya. Ini jumlahnya 100. Kemudian yang kedua juga jumlahnya 100.
Yang E negatif juga jumlahnya 100. Yang total pun jumlahnya 100 juga. Ya. Nah, untuk tadi kan analisis univariat ya, melihat insiden. Kalau di studi kohort. Kalau di analisis bivariat untuk studi kohort, kita melihat hubungan antara E dan D. Membandingkan insiden antara D positif pada kelompok E positif dengan insiden D positif pada kelompok E negatif. Dengan apa melihat hubungannya? Dengan relative risk atau RR dan attributable risk atau AR. Cara menghitungnya adalah RR sama dengan insiden D positif pada E positif dibagi insiden D positif pada E negatif. Intinya melihat insiden pada kelompok terpapar dan insiden pada kelompok yang tidak terpapar. Intinya itu kan. Nah, ini tadi sudah kita hitung sebelumnya. Insiden pada kelompok terpapar itu kan 40/100 ya. Kemudian insiden pada kelompok tidak terpapar itu 20/100. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Nah, dibagi aja, hasilnya 2. Nanti kita akan lihat apa interpretasi angka 2. Kemudian selain relative risk, kita juga bisa menghitung attributable risk. Attributable risk ini menunjukkan berapa jumlah insiden ketika muncul exposure. Jadi misalnya kalau di RR nih, yang dilihat kan rasio ya, antara dua hal yang berbeda. Jadi meskipun besaran yang atas dan bawahnya tidak 40 dan 20%, bisa aja hasilnya 2 juga. Misalnya insiden yang positif itu 80%, insiden yang E negatif itu 40%. Itu kan hasilnya juga 2. Artinya seberapa banyak, artinya RR ini bisa menunjukkan berapa besar risiko, tapi tidak bisa menunjukkan besaran masalah atau besaran kasus baru ketika exposure itu ada. Jadi berapapun, jadi rasio 2 itu bisa terjadi pada pecahan apapun gitu. Nggak kelihatan. Bisa 80/40, bisa 40/20, bisa juga misalnya 160/80, itu kan juga 2 hasilnya. Jadi berapapun pecahannya bisa memungkinkan untuk mendapatkan hasil 2, meskipun insidennya sangat besar. Gitu, karena ini menunjukkan rasio. Nah, kalau misalnya seperti itu untuk mengetahui, kalau misalnya kita ingin mengetahui besaran masalah untuk melengkapi hasil RR tadi ya, kita bisa menghitung attributable risk. Dengan attributable risk ini kita bisa melihat selisih antara insiden yang positif, insiden yang E positif, dengan insiden yang E negatif. Jadi kita akan tahu secara pasti besaran masalahnya ketika exposure itu ada. Nah, kalau selisih kan tinggal dikurangi saja. 40% dikurangi 20%, hasilnya 20%. Jadi kalau ini dibagi, yang ini dikurangi. Oke, seperti biasa di dalam uji statistik pasti kita punya hipotesis ya. Ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif. Ini juga pasti sudah dipelajari. Di mana hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan insiden pada kelompok E positif dan E negatif. Sementara hipotesis A ada perbedaan. Hipotesis alternatif ini maksudnya ya. Ada perbedaan insiden antara kelompok E positif dan E negatif. Untuk menguji hipotesis, kita bisa menggunakan uji chi-square karena keduanya kategorik. Nah, interpretasinya. Jika secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara insiden D positif dengan insiden jika secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara E positif dan E negatif, antara insiden yang terjadi antara kelompok E positif dan E negatif, maka ada hubungan antara exposure dan D. Perbedaan yang bermakna ini yang biasa kita sebut dengan p-value ya. Bukan kita sebut dengan p-value, bisa ditentukan dengan p-value. Jika p-value
lebih kecil dari alfa, maka kita bisa bilang ada perbedaan yang bermakna. Alfanya biasanya pakainya 0,05 meskipun nggak selalu 0,05 juga, tergantung si I. Kalau 0,05 alfanya berarti si I-nya berapa ini? 95%. Ya. Masih ingat ya hitung-hitungan ini ya, jangan dilupakan. Oke. Begitupun sebaliknya. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, kemudian tidak cukup dengan kita hanya mengatakan perbedaan bermakna atau tidak, kita juga harus bisa menentukan, bisa menunjukkan seberapa besar resikonya. Jadi kalau dia setelah uji statistik chi-square tadi hasilnya adalah terdapat perbedaan yang bermakna, kita juga harus jelaskan relative risk dan attributable risk-nya. Nah, kalau relative risk 2 itu artinya interpretasinya, lansia yang memiliki kebiasaan konsumsi tinggi natrium memiliki resiko hipertensi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan lansia yang kebiasaan konsumsi natriumnya normal. Jadi itu maknanya 2. Sementara yang attributable risk ini menunjukkan ya ada 20% kasus ketika exposure positif muncul, ketika ada exposure. Kelemahan dan kelebihan dari studi kohort. Pertama kita lihat dulu kelebihan. Untuk kelebihan dari studi kohort, kita bisa melihat sequence atau urutan kejadian sebab akibat, yakni dari E ke D, atau E mendahului D. Ini kurang panah nih, harusnya ada panah. Oke, begini ya maksudnya. Kemudian, dengan studi kohort, kita juga bisa menghindari terjadinya bias dalam pengukuran dari variabel E, karena kita benar-benar mengikuti subjek yang E positif dan E negatif. Kemudian di studi kohort kita juga bisa meneliti beberapa outcome sekaligus. Jadi disease-nya nggak harus satu, disease-nya bisa sekaligus banyak. Kemudian jumlah variabel disease tadi bisa bertambah selama proses follow up. Misalnya tadi kan ini hipertensi ya. Sebelum hipertensi mungkin kita sudah bisa melihat kadar natrium darah atau munculnya hipokalemia misalnya. Kemudian dapat juga menghitung insiden, menghitung relative risk, dan menghitung attributable risk. Kelemahan dari studi kohort, kita membutuhkan waktu follow up yang relatif lebih lama. Kemudian membutuhkan sampel yang cenderung lebih besar untuk melihat kebermaknaan atau melihat munculnya outcome. Kemudian studi kohort ini juga tidak visible atau tidak realistik dilakukan untuk outcome yang munculnya jarang. Misalnya penyakit kanker, itu kan munculnya jarang ya, kanker tertentu itu munculnya jarang pada beberapa populasi. Nah ini berdasarkan jenisnya ya, tadi kan kita belajar kohort ada yang jenisnya prospektif, ada yang jenisnya retrospektif. Kalau untuk yang kohort prospektif, kelebihannya kita bisa mengontrol pemilihan subjek yang diteliti. Karena kita berangkatnya dari E positif dan E negatif. Sama sih yang retrospektif juga, tetapi kondisinya adalah disease-nya belum muncul kalau yang di prospektif. Jadi lebih bisa dikontrol. Kemudian lebih dapat mengontrol dalam pengukuran variabel E maupun D. Kelemahannya penelitian ini cenderung lebih mahal karena mengikuti subjek ya, dan juga lebih lama. Kemudian kelebihan dari studi kohort retrospektif. Lebih murah jika dibandingkan dengan kohort prospektif karena tidak mengikuti subjek, hanya dilihat ke belakang, dilihat riwayatnya, sehingga durasi penelitiannya pun lebih pendek. Kelemahan, kurang bisa mengontrol pemilihan subjek tentu saja karena bisa jadi bias di dalam follow up waktu tadi karena penyakitnya sudah muncul. Kemudian kurang dapat mengontrol dalam pengukuran variabel E ataupun D. Nah, yang kedua adalah studi kasus kontrol. Untuk studi kasus kontrol ini dilakukan untuk meneliti faktor resiko atau determinan suatu penyakit di mana outcome jarang terjadi. Jadi ketika kita melakukan penelitian pada penyakit yang jarang, alternatif dari kohort kita bisa melakukan kasus kontrol. Karena kasus kontrol ini berangkatnya dari D. Kalau kohort kan tadi berangkatnya dari E. Case kontrol berangkatnya dari D.
tadi ya, berangkatnya dari dilakukan studi case control ini karena ada kelemahan di dalam studi cohort. Karena di cohort tadi kita memerlukan sampel yang besar dan waktu yang lama. Nah, untuk mengatasi kasus di atas, maka desain studi yang sesuai adalah kasus kontrol karena sampel yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan durasi penelitian juga relatif lebih singkat. Prinsipnya penelitian dimulai dari D. Nah, ini ya bedanya dengan cohort tadi. Kemudian dibedakan berdasarkan yang D positif dan D negatif. D positif itu artinya subjek tidak sakit. D negatif artinya kebalik. D positif subjek sakit, D negatif subjek tidak sakit. Kemudian subjek pada kedua kelompok tersebut secara retrospektif dilihat. Retrospektif itu kan dilihat ke belakang ya. Dan diteliti tentang status keterpaparannya terhadap variabel E. Kemudian dibandingkan. Nah, karena penelitian ini dimulai dari D, ini jadi kelemahan nih. Karena dimulainya dari D, maka nggak bisa mengukur insiden, karena nggak bisa menghitung kasus baru dari orang yang beresiko. Nah, karena dia tidak bisa mengukur insiden, jadi nggak bisa menggunakan RR. Tadi kan relative risk itu kan mengukurnya dari insiden ya. Insiden di E positif per insiden di E negatif. Nah, karena ini tidak bisa dihitung di kasus kontrol, maka kita menghitung menggunakan odds. Odds ini kemudian nanti dihitung lebih lanjut untuk mendapatkan odds ratio. Nah, inilah yang menunjukkan hubungan antara E dan D. Jadi diingat, kalau di kasus kontrol kita nggak bisa menggunakan RR, yang bisa kita gunakan adalah OR. Oke, pola dasar dari desain studi kasus kontrol. Jadi kalau di kasus kontrol, the present atau masa kininya itu berangkat dari kelompok yang D positif dan D negatif. Atau D positifnya ini kita sebut dengan kasus, D negatif ini kita sebut dengan kontrol. Jadi kita ambil dari keseluruhan populasi yang ingin kita teliti, dibagi jadi dua kelompok, yang D positif dan D negatif. Kemudian dilihat secara retrospektif atau dilihat ke belakang riwayatnya. Di masa lalu bagaimana paparan dari kedua kelompok ini terhadap exposure. Dari yang D positif, siapa saja yang E positif dan E negatif di masa lalu, dan juga dari yang D negatif, siapa saja yang E positif dan E negatif di masa lalu. Langkah-langkahnya, pertama tentukan dulu populasi studinya, kemudian tentukan status kehadiran penyakit, ini maksudnya munculnya penyakit ya, pada anggota populasi, kemudian dibedakan populasi kita ke dalam yang D positif dan D negatif, kemudian tarik sampel, jadi tentukan dulu populasi D positif dan D negatifnya, baru dari populasi D positif kita ambil kelompok, ini maksudnya kasus nih, kebalik ya. Dari populasi D positif kita ambil yang sampel D positif, dan dari populasi D negatif kita ambil sampel D negatif atau kontrol. Kemudian diukur status riwayat keterpaparan dengan exposure, dibedakan ke dalam E positif dan E negatif pada masing-masing anggota sampel. Kemudian dibandingkan status keterpaparan exposure tadi pada dua kelompok. Nah, selanjutnya mengenai analisis statistik ya. Analisis pada studi kasus kontrol bergantung pada skala pengukuran, jadi sama, apapun desain penelitiannya kita harus tahu apa jenis skala pengukuran variabelnya, kemudian apa jenis distribusi variabel. Kalau variabelnya bentuknya kontinu, maka kita harus tentukan dia parametrik atau non-parametrik, distribusinya normal atau tidak ya. Kalau normal disebutnya parametrik, kalau tidak normal disebutnya non-parametrik. Nah, kalau distribusinya berbeda, uji statistiknya pun berbeda. Kemudian apakah jenis analisis yang ingin kita lakukan, univariat atau bivariat? Univariat ini deskriptif, bivariat adalah analitik. Yang pertama, analisis univariat. Ini dilakukan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi dari variabel disease ataupun variabel exposure. Kemudian jika pengukuran variabel tadi dalam skala kontinu ini numerik,
Maka analisisnya bisa kita lakukan dengan perhitungan nilai mean atau median, tergantung distribusinya, dan 95 confidence interval. Ini plus minus standar deviasi atau min max ya. Nilai minimum maksimum kalau kita pakainya median. Kemudian jika pengukuran variabel-variabel tadi dalam skala kategorik, maka kita melakukan analisis atau uji beda proporsi. Nah, ini kita ke analisis bivariat. Kalau kita melihat hubungan atau asosiasi antara variabel disease dan exposure atau E dan D, tergantung dari jenis skala pengukuran. Kalau E dan D-nya skala kategorik, maka kita menggunakan uji chi-square atau membandingkan dua proporsi. Hasilnya, hasil dari uji statistiknya kita mendapatkan nilai OR. Jadi ini bedanya dengan yang kohort. Tapi prinsip uji statistiknya selalu sama, apapun desain penelitiannya ya. Yang penting kita tahu skala variabelnya kategorik kah, numerik kah, seperti itu. Jika variabel E kategorik dan variabel D kontinu, kita bisa membandingkan dua mean, berarti pakai uji T, baik T berpasangan maupun T tidak berpasangan. Tapi kalau studinya case control ya berarti T tidak berpasangan atau T independen. Nanti kalau eksperimen atau intervensi baru tuh beda lagi. Bisa T berpasangan, bisa T tidak berpasangan. Ini uji T ya tadi ya. Kemudian diukur dengan membandingkan nilai mean. Oh ini maksudnya masih lanjutannya ya uji T. Jika variabel E dan D keduanya diukur dengan skala kontinu, berarti kita menggunakan uji korelasi. Dan nanti hasilnya dari uji korelasi kita bisa mendapatkan nilai koefisien korelasi R. R-nya bisa Pearson atau Spearman. Contoh, sebuah studi kasus kontrol dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara konsumsi natrium dan hipertensi pada lansia, di mana exposure-nya adalah konsumsi natrium dan outcome-nya adalah hipertensi. Kemudian pengukuran variabel E dan D keduanya dilakukan dengan skala kategorik. Konsumsi natrium dikategorikan menjadi 2, E artinya ya, tinggi, E positif ya, E negatif artinya tidak atau normal. Kemudian hipertensi D positif ya, dan D negatif artinya tidak hipertensi dan ya, itu maksudnya ya hipertensi ya. Nah ini bedanya dengan yang tadi kohort. Kalau kasus kontrol berangkatnya dari kelompok disease dan kelompok kasus dan kelompok kontrol, di mana jumlah sampel kasus dan kontrol juga harus seimbang atau proporsional ya. Salah satu tidak boleh terlalu banyak, rasionya harus seimbang karena nanti akan berpengaruh ke hasil uji statistik kalau tidak proporsional. Kalau tadi kan di kohort yang proporsional adalah E positif dan E negatifnya ya, sama-sama 100 tadi. Kalau di case control yang proporsional adalah disease karena berangkatnya dari disease. Nah, ini adalah tabel cross tabulasi dari penelitian case control. Perbedaan dari yang kohort, kalau kohort kan tadi ngelihatnya dari samping ya, ke samping. Kalau di case control kita ngelihatnya ke bawah, ke kolom. Jadi melihat, karena kita nggak bisa melihat insiden, karena kan berangkatnya dari disease. Kalau tadi kan kohort berangkatnya dari exposure, dari sini. Kalau case control kita berangkatnya dari disease, jadi kita nggak bisa melihat insiden. Jadi melihat ke bawah, menghitungnya ke bawah. Nah, untuk analisis univariat, kita nggak bisa menghitung insiden, kita bisanya menghitung nilai proporsi. Proporsi perhitungan E positif dan E negatif pada kelompok D positif, ini maksudnya hipertensi. Oke, saya ganti dulu ya. Oke, kelompok kasus atau D positif maksudnya hipertensi. Nah, proporsi E positif pada yang hipertensi berarti kan 40/100. Yang E positif jumlahnya 40 dari keseluruhan D positif itu 100. Kemudian yang kedua adalah proporsi E negatif pada yang D positif. Itu jumlahnya ada 60 dari 100 orang, 60%. Kemudian kalkulasi perhitungan proporsi E positif dan E negatif pada kelompok yang kontrol atau yang D negatif. Di D negatif yang E positif ada 20 dari 100 orang. Berarti proporsi E positifnya 20%. Kemudian
yang E negatif dari 100 orang ada 80 orang. Berarti proporsi E negatifnya ada 80%. Kemudian kalkulasi perhitungan proporsi E positif dan E negatif pada keseluruhan sampel. Yang E positif jumlahnya 80 per 200. Kemudian yang E negatif 140 per 200. Jadi tadi ya menghitungnya ke bawah. Nah, untuk analisis bivariat, kita ingin menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara E dan D atau hubungan asosiasi atau uji asosiasi. Nah, uji asosiasi ini kita tidak bisa menggunakan relative risk seperti pada cohort ya, karena tadi tidak bisa menghitung insiden. Maka yang kita lakukan adalah membandingkan odds E pada kelompok D positif dan D negatif. Odds itu dihitungnya dengan proporsi E positif per D positif dibagi dengan proporsi E negatif pada D positif. Ini odds E pada kelompok D positif. Jadi sama-sama penyebutnya D positif. Ya. Nah, setelah dihitung hasilnya 4/6. Nah, untuk odds E pada kelompok D negatif, ini penyebutnya tinggal dibalik aja ya, penyebutnya sama-sama D negatif, baik atas yang bawah. Yang membedakan adalah E-nya, E positif dan E negatif. Ini hasilnya. Nah, kemudian dari odds E pada kelompok D positif dan odds E pada kelompok D negatif, kita menghitung odds ratio atau OR. OR itu yang odds E di kelompok D positif dibagi odds E di kelompok D negatif. Nah, ini hasilnya 2,67. Nah, untuk uji hipotesis, uji statistik kita punya dua hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 di case control artinya tidak ada perbedaan proporsi E positif pada kelompok D positif dan D negatif. Atau bisa juga tidak ada perbedaan proporsi E negatif pada kelompok D positif dan D negatif. Sementara di hipotesis alternatif berarti kebalikannya, ada perbedaannya. Uji beda dua proporsi yang dilakukan karena dua-duanya kategori bisa kita lakukan dengan chi-square juga. Jadi nggak ngaruh, uji statistiknya sama, tergantung skala pengukuran. Mau desain penelitiannya cross-sectional, cohort, maupun case control, bisa menggunakan chi-square kalau dua-duanya variabel kategori. Interpretasinya jika secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara kelompok E positif pada kelompok D positif dan D negatif, maka ada hubungan antara E dan D. Jadi kalau hubungan yang bermakna atau tidak, tadi kita bisa melihat dari nilai p-value. Sama aturannya seperti uji statistik yang lain ya, prinsipnya. Kalau p-value kurang dari alpha, maka ada hubungan yang bermakna. Kalau p-value lebih dari alpha, maka tidak ada hubungan yang bermakna. Itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, kemudian dari nilai odds ratio tadi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Odds natrium tinggi pada lansia hipertensi adalah 2,67 kali lebih besar daripada lansia yang tidak hipertensi. Odds itu tadi dari proporsi ya. Nah, kelebihan dan kelemahan dari studi kasus kontrol. Kelebihannya cocok untuk penelitian dengan frekuensi outcome yang jarang, penyakit-penyakit yang muncul disease-nya jarang, kemudian durasi penelitiannya relatif singkat, dan juga relatif lebih murah dibandingkan kohort prospektif. Jumlah sampel yang penelitian dibutuhkan juga relatif kecil karena berangkatnya dari disease, dan menghasilkan nilai odds ratio dalam analisisnya. Kelemahannya berpotensi untuk terjadinya bias akibat pengambilan sampel kasus dan kontrol dari populasi yang berbeda, baik dari populasi kasus maupun populasi kontrol, karena kan tadi berangkatnya dari yang disease, kelompok yang disease positif dan disease negatif ya, bisa jadi populasinya berasal dari populasi yang berbeda antara kelompok yang disease positif dan disease negatif. Kemudian berpotensi terjadinya bias dalam pengukuran variabel exposure. Kemudian terbatas pada satu variabel outcome saja, dari satu variabel disease saja, dan tidak dapat menghasilkan nilai-nilai seperti halnya yang didapatkan dari uji kohort, yaitu prevalen, insiden, RR maupun AR. Kita bisa dapatnya tadi proporsi ya, proporsi E positif di D positif, proporsi E negatif di D positif, dan sebaliknya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Setelah ini ada latihan, silakan lihat di buku
e-booknya di Esensial Epidemiologi halaman 149. Kerjakan soal nomor 1 bagian A, B, dan C. Kemudian ini tambahannya. Tabel yang kedua ini silakan dihitung. Yang ini ya. Silakan dihitung nilai OR-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.